Oke, ini adalah susunan acara kita untuk pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan. Nanti akan ada sambutan oleh Kepala Pusat Penelitian HIV Unika Atmajaya. Kemudian akan dilanjutkan dengan paparan oleh 3 narasumber kita. Dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala PUI PT PPH Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Unika Atmajaya oleh Bapak Ignatius Praptora Harjo PhD. Kepada Bapak Ignatius atau Mas Gambit, saya persilakan. Terima kasih, Bu Inggo. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di dalam ini. Suaranya unmute dulu, Mas Gambit. Oh ya, maaf. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Maaf, suaranya termute. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kurang lebih sampai jam 12 kita akan berdiskusi terkait dengan perspektif kesehatan masyarakat di dalam Undang-Undang Narkotika yang sedang direvisi ini. Pertemuan ini sebenarnya terjadi karena inisiatif dari Mas Wery yang mewakili PPH sebagai anggota jaringan reformasi kebijakan narkotika yang PPH merupakan salah satu dari 14 lembaga yang ada di dalam jaringan ini. Dan juga terima kasih kepada Prof. Ir, kemudian Mbak Seli, dan juga Mas Hatta yang juga menyediakan waktu untuk berdiskusi terkait dengan perspektif kesehatan masyarakat ini. Nah, isu tentang kesehatan masyarakat di dalam undang-undang ini berkali-kali dibicarakan, tetapi seringkali berbelok gitu ya, berbelok. Kesehatan masyarakat diartikan sebagai pengobatan semata-mata, tetapi seringkali aspek yang utama di dalam kesehatan masyarakat yaitu promosi dan pencegahan sering tidak diperhatikan di dalam diskusi-diskusi itu. Oleh karena itu, dari jaringan mengusulkan bagaimana perspektif kesehatan masyarakat itu bisa dirumuskan di dalam perumusan rencana undang-undang narkotika yang akan datang ini. Tentu saja yang berbicara pada pagi hari ini adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang narkoba, dan saya kira ini menjadi sebuah keuntungan dan juga sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita untuk bisa terlibat di dalam diskusi pada pagi hari ini. Saya kira itu dari kami, dan terima kasih sekali lagi. Kanannya, Pak. Halo. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya mengucapkan selamat berdiskusi, dan semoga kita bisa sampai akhir dan memberikan rekomendasi-rekomendasi dari diskusi ini. Tentu saja ini merupakan salah satu dari rangkaian diskusi yang terkait dengan kebijakan narkoba yang akan kami selenggarakan melalui forum diskusi ilmiah nasional ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Linggo. Terima kasih Mas Gambit untuk sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama,
kita akan masuk ke sesi utama, yaitu paparan dari narasumber. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Octaveri Kamil, yang akrab dipanggil Mas Ferry. Beliau adalah lulusan sarjana psikologi Universitas Gadjah Mada, yang kemudian menyelesaikan studinya studi S2, S3-nya di FISIP UI, mengawali karirnya menjadi konselor di Pusat Konseling Sahabat Remaja dan Lentera di PKBI Yogyakarta tahun 90 sampai 97. Kemudian hijrah ke ibu kota, mengabdikan diri di FHI ASA program tahun 2001 sampai 2009 sebagai technical officer, dan juga sempat menjadi Chief of IDO Officer di FHI ASA. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2011 beliau menjabat sebagai koordinator penelitian di PPH Atmajaya. Sekarang ini Mas Ferry menjadi salah satu advisory board kami di PPH dan juga menjadi koordinator Universitas Terbuka Harm Reduction, juga konsultan di isu HIV, AIDS, dan nafsa. Demikian sedikit perkenalan tentang Mas Ferry. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja menyerahkan sesi selanjutnya kepada beliau untuk memandu sesi paparan dan diskusi. Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mbak Lenggo untuk pengantarnya, dan terima kasih untuk Mas Gambit untuk sambutan tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat di sini sudah ber-42 orang kita bersama. Mudah-mudahan forum diskusi ilmiah nasional ini akan bermanfaat ya untuk kita masing-masing, juga sebagai forum untuk menyediakan ruang kita berdiskusi sebagai masukan nanti kepada para teman-teman yang melakukan advokasi ataupun para pengambil keputusan atau wakil rakyat yang sedang membahas proses perubahan Undang-Undang Narkotika. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di sini sudah terlihat ada 3 narasumber yang hadir. Jadi di sini ada Profesor Irwanto, kemudian Mbak Sherly Iskandar dari Unpad, dan Dr. Muhammad Hatta dari Badoka ya, jadi dari rehabilitasi Badoka Makassar. Jadi kita punya 3 narasumber yang akan memantik diskusi, dan dalam proses diskusi nanti diharapkan para peserta juga bisa memberikan pendapat, memberikan masukan, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, untuk mempertajam lagi apa yang sudah dilemparkan oleh para pemantik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang narkoba kelihatannya langsung agak tegang gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun topiknya memang sangat penting, serius, tapi kita bisa melaksanakan dengan agak rileks gitu ya. Dan saya mengajak kita luangkan waktu sedikit, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita akan lakukan, diskusikan pada pagi ini akan bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk masyarakat. Silakan doa menurut keyakinan masing-masing. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira kita akan langsung saja masuk ke bagian sesi pertama. Saya akan memperkenalkan pembicara atau narasumber pertama, yaitu Bapak Profesor Irwanto PhD. Jadi Profesor Irwanto sudah kita kenal, sebagian besar dari kita mungkin sudah kenal dengan komitmennya yang cukup
lama ya di isu narkoba ataupun di isu AIDS. Jadi saat ini Profesor Irwanto menjabat sebagai guru besar di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta dan juga termasuk sebagai pendiri serta menjadi anggota Advisory Board PPH Unika Atmajaya. Profesor Irwanto mendapatkan gelar PhD-nya di Department of Child Development and Family Studies di Purdue University pada tahun 1992. Dan sampai saat ini Profesor Irwanto aktif meneliti dan menjadi konsultan dalam isu nafsa, HIV/AIDS, disabilitas, lepra, anak, dan kesejahteraan sosial. Saya kira ada deretan yang panjang lagi tentang Profesor Irwanto, tapi saya kira tidak perlu berpanjang lebih jauh lagi. Kita akan segera persilahkan Profesor Irwanto untuk memberikan paparannya. Silakan Prof. Ir. Terima kasih Mas Ferry. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sehat. Saya sedang bertemu dengan wajah-wajah yang sudah saya kenal. Apa kabar, Shelly? Baik, Prof. Ini ada Kalista yang saya masih utang dikit. Tadi ada siapa tadi, ada banyak yang saya kenal. Oke. Teman-teman sekalian, waktu saya diberi judul aspek pencegahan dampak kesehatan pada penggunaan narkotika, sebenarnya saya berpikir apakah ini yang dimaksud menyangkut program harm reduction segala macam. Tadinya saya berpikir saya akan mengarah ke sana karena penggunaan narkotika itu tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan penggunanya. Tetapi karena fokusnya pada undang-undang ini, maka saya mencoba merubah point of view saya. Saya akan melihat pada undang-undangnya dan kemudian saya melihat bagaimana undang-undang itu berdampak pada upaya-upaya untuk mencegah dampak kesehatan pada penggunaan narkotika. Kurang lebih logikanya seperti itu ya. Jadi ini tidak seperti biasa kita bicara mengenai jarum suntik dan sebagainya, bukan. Tetapi mungkin sedikit melenceng, tetapi menurut saya relevan dengan policy arah kebijakan saat ini. Silakan, Renggo. Nah, pertama perspektif kesehatan masyarakat. Saya nggak sempat mencari literatur apa itu disebut perspektif kesehatan masyarakat. Tapi saya mulai berpikir, kalau saya ditanya perspektif kesehatan masyarakat dalam sebuah kebijakan, itu artinya apa? Jawaban saya seperti ini. Adalah suatu sudut pandang atau pendekatan atau arah kebijakan, katakanlah begitu, yang menjadikan masyarakat sebagai entitas sentral, sebagai bagian dari penyebab sesuatu masalah, penyebab suatu penyakit misalnya, ya kan, yang terdampak oleh penyakit itu, tetapi juga sebagai bagian dari solusi terhadap penyakit itu. Inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Biasanya klien termasuk pakaian di psikiatri sudah mulai tampak gerakan untuk memberdayakan klien sebagai bagian dari solusi. HIV sama, ya, lepra sama, COVID yang terakhir kemarin juga sama. Masyarakat bukan hanya sebagai penyebab dan korban, tetapi bagian dari solusi. Jadi disinilah kita menganggap masyarakat mulai mempunyai agensi yang positif. Kita lihat nanti di dalam undang-undang narkotika ada itu partisipasi masyarakat. Nah, tapi kita lihat apakah itu cukup untuk mendukung tujuan kita mencegah dampak kesehatan pada pemakai narkoba. Lanjut. Kalau kita lihat di dalam slide ini, maka di dalam undang-undang narkotika itu ada kata, saya pengen tahu apakah dari awal sudah disebutkan masalah kesehatan. Ternyata sudah, ya. Dalam menimbang A dan B itu dikatakan
narkotika akan merusak derajat kesehatan dan oleh karena itu perlu dilakukan bla 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 bla. Tetapi menimbang D itu mengkriminalisasi. Jadi pasal di atas itulah pasal ayat yang menimbang di atas itu mengakui adanya kesehatan, tetapi mereka yang sedang terdampak kesehatan, yaitu pengguna, pecandu, dan penyalahguna, katakanlah pecandu dan penyalahguna, itu dikriminalisasi. Maksudnya Pak jelas ya, orang yang ingin diselamatkan, orang yang ingin dilindungi, tetapi justru dikriminalisasi. Lanjut. Dan itu semua diserahkan pada orang yang tidak tahu kesehatan, yaitu hakim. Karena hakim pada pasal 103 mempunyai hak untuk menentukan hukumannya apa. Padahal pasal-pasal sebelumnya, terutama 54 dan 55, itu ditegaskan mereka diwajibkan. Ternyata wajibnya agak palsu. Karena setelah dicek pada pasal 127, itu harus diperiksa dulu, ditentukan dan baru hakim yang menentukan. Di sinilah nanti ada satu kritik kajian hukum dari Kemenhukam. Pasal-pasal yang tidak jelas seperti ini sangat mengganggu dalam pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri, dari undang-undang itu sendiri. Ini salah satu contoh, muddled ya, ruwet gitu. Lanjut. Peranan masyarakat. Oke, pasal 1204, 105 itu mengatakan masyarakat berhak dan. Tapi kalau kita lihat isi pasalnya itu semua membantu untuk ada kata pencegahan, tetapi sebetulnya yang paling kuat dalam kata pemberantasan. Pencegahan di sini diartikan sebagai melapor kepada petugas bahwa ada yang menggunakan, dan oleh karena itu orang itu tadi kan karena dikriminalisasi harus ditangkap. Jadi sepertinya peranan masyarakat itu lebih banyak membantu unit yang bertanggung jawab yaitu BNN untuk mengkriminalisasi korban yang ada. Dalam hal ini BNN berhak bahkan membentuk wadah. Saya pernah menjadi wadah, anggota wadah ini 2-3 kali, dan saya mengundurkan diri karena saya merasa tidak ada gunanya sama sekali. Yang pada akhirnya juga menjadi aksesori hukum yang menurut saya pada hari ini merasa tidak ada gunanya untuk mencapai apa yang ingin saya capai di dalam penanggulangan narkotika ini. Karena di dalam narkotika ada 1001 penyakit yang perlu ditangani, tetapi pasti tidak ada kriminalisasi. Lanjut. Ya ini, bahkan orang tua diajak untuk melapor, dan kalau tidak melapor diancam dengan hukuman. Ini membingungkan, gitu ya. Bagi orang tua pun pada akhirnya pura-pura tidak tahu, dan kalau ditanya ya, gua tidak tahu, saya dokter juga nggak pernah. Anak saya nggak pernah tahu, saya tidak pernah melihat kecuali setelah dilaporkan polisi, baru itu saya sadar. Jadi ini membuat masalah yang seharusnya tidak sekompleks itu menjadi sangat kompleks, justru karena undang-undangnya rada neko-neko. Dan kita lihat sendiri di dalam wajib lapor ini ya, itu mempush anak dan keluarga mencari rehabilitasi, tetapi non voluntary. Sifatnya non voluntary yang kita tahu dari berbagai kajian empirik itu tidak pernah efektif. Lanjut. Oke. Mandat baru dari Presiden kita nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mengapa ini saya bawa? Orang yang paling banyak sakit selain orang yang paling kaya mungkin orang paling miskin.
Dan mengapa mereka menjadi bagian dari kemiskinan ekstrim? Karena kebanyakan pengguna narkotika, apalagi ya terutama pengguna narkotika adalah populasi tersembunyi. Sehingga kalau mereka sampai harus jatuh miskin, sulit sekali dibantu karena tidak ada akses kepada mereka, dan mereka juga tidak punya akses pada service-service atau layanan-layanan membantu mereka. Dari Inpres ini yang baru ini dikatakan bahwa arah kebijakan dari penanggulangan kemiskinan ekstrim yang paling ekstrim menurut saya yang sekarang ini sekitar 9% dari seluruh populasi Indonesia, sebagian besar adalah orang miskin karena stigma dan diskriminasi. Mereka yang mengalami fenomena helplessness, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan mereka yang mengalami self-stigma sedemikian rupa, sehingga mereka menganggap negara itu bukan teman, tapi bahkan musuhnya. Karena apa? Karena setiap layanan yang di negara ditawarkan kepada mereka, mereka mengatakan, aku tidak mau menjaga layanan itu karena apa? Karena pasti tidak diperlakukan dengan baik. Inpres 4 tahun 22 membutuhkan data yang akurat, tepat sasaran, dan integrasi lintas sektor. Sudahkah ini tercapai? Kita tahu semua jawabannya belum. Data yang akurat, boro-boro. Ketepatan sasaran masih menjadi masalah karena data by name by address dari TP2 P2K itu pun masih sekitar 60% masih bermasalah. Integrasi program lintas sektor repot. Kalista tahu, teman-teman BNN tahu. Untuk menyatukan BNN dan Kemsos saya setengah mati, apalagi dengan Kemkes. Mengurangi beban masyarakat. Kalau kita ingin mengurangi beban masyarakat, meningkatkan beban pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, mereka harus diidentifikasi dan diikutkan dalam perencanaan pembangunan. Maaf Mas Ir, di-unmute dulu. Maaf. Ya. Jadi ini mensyaratkan bahwa pecandu dan pengguna narkotika harus menjadi bagian dari solusi, dan oleh karena itu harus didengar pendapatnya, juga dihargai cara mereka menyelesaikan masalah dan dibantu tentunya. Gitu. Tapi karena mereka itu masih terstigma, mereka masih tersembunyi, seringkali program tidak bisa menjangkau mereka. Saya pengalaman kemarin dengan first time offender, jadi anak-anak sudah pernah mengalami masalah dengan polisi, itu pun sulit ya untuk mencoba menghubungi orang tuanya, begitu. Apalagi kalau sudah terlibat cukup jauh dengan narkotika, sangat-sangat sulit. Lanjut. Oke, ini ada beberapa istilah yang mungkin nggak sangat jelas. Yang pertama, kebanyakan pemakai dan korban penyalahgunaan dan pecandu, yang saya sebut sebetulnya sama saja adalah pemakai, itu adalah indeks person yang sedang mengalami masalah, termasuk masalah kesehatan. Dan mereka butuh bantuan. Mereka tidak mendapatkan keuntungan kecuali mereka memenuhi kebutuhannya melalui tindakan kriminal. Kecuali itu, mereka sebenarnya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu pada awalnya. Nah, oleh karena itu seharusnya pada saat awal diketahui, secara voluntary dibuka pintu seluas-luasnya untuk rehabilitasi dan mereka dikeluarkan dari
undang-undang menyimpan, memakai dan sebagainya itu. Kalau tidak, maka apa yang terjadi adalah yang disebut adverse victimization. Orang yang seharusnya victim kemudian dijadikan perpetrator dan diviktimisasi oleh undang-undang. Nah, gejala ini menurut saya seperti tadi saya katakan sulit untuk di-resolve saat ini karena pertimbangan terhadap orang yang menggunakan narkotika lebih menjadi pertimbangan moral, ya, pertimbangan moral yang ujungnya kita tahu dulu pada zaman-zaman di mana alkohol dan sebagainya pernah dilarang, seolah-olah memakai narkotika, walaupun sekarang ini juga narkotikanya over the counter, obat-obat psikotropik yang ada itu pun masih seringkali mendapat perlakuan sama dengan kriminal pada umumnya. Oleh karena itulah saya merasa bahwa pasal wajib lapor pecandu ini harus dikeluarkan sehingga kita bisa mengemukakan bahkan mereformasi hukumnya melalui pasal-pasal yang lebih mendukung kesehatan fisik, psikososial, dan sebagainya. Lanjut, sedikit lagi. Lanjut. Nah, hasil studi Kemhukam ini ya tahun 2016. Kemhukam 2016 itu mengkaji khusus tentang penanganan kemiskinan dan undang-undang. Ada 4 atau 5 kesimpulan di sana, saya hanya ambil 2. Yang pertama, undang-undang yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan sering tidak diimplementasikan dengan konsisten. Antara lain karena kurangnya kejelasan untuk kepastian. Kurangnya kepastian hukum itu disebabkan karena kurangnya harmonisasi perundangan yang sering membingungkan dalam implementasinya. Dan ini di Indonesia masih merupakan hutan belantara. Panggil dulu Tante Inci. Ay. Oke, lanjut. Dan dengan nuansa seperti itu, maka saya merasa dan mempunyai pandangan bahwa undang-undang narkotika itu adalah undang-undang yang menggigit jari sendiri. Ya. Artinya apa? Kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, tetapi dalam implementasinya justru menimbulkan ongkos dan akibat yang lebih buruk. Gitu. Ongkos kriminalisasi jelas, pembangunan penjara yang sampai over kapasitas itu membutuhkan uang yang tidak sedikit, tenaga kerja yang banyak, upaya yang luar biasa, belum lagi peluang-peluang korupsi dan sebagainya. Kedua, korban narkotika itu kebanyakan anak muda, remaja dan anak muda. Banyak di antara mereka, termasuk adik saya, itu harus keluar sekolah dan mengalami hidup terlunta-lunta di jalanan dengan polisi bentrok terus. Sulit sekali untuk ditolong untuk anak-anak seperti itu, karena keluarga juga ikut-ikutan melakukan kriminalisasi terhadap anak yang menyebabkan aib, menyebabkan rasa malu. Dan sebetulnya hal-hal seperti ini bisa kita atasi. Gerakan HAM Reduction Internasional sudah mengusulkan, yang kemarin tahun lalu kalau tidak salah juga sudah datang ke Indonesia untuk mencabut pasal-pasal itu, untuk tidak mengkriminalisasi. Dan kita harus juga ikut rasional internasional saat ini yang mengkaji ulang tentang daftar G, daftar G. Apakah akan mencapai kesimpulan yang sama dengan Malaysia atau tidak, dengan Thailand atau tidak, itu tapi tetap saya kira harus dikaji ulang dan belajar dari inovasi pemberangan yang paling baru. Lanjut. Ya, ini sudah saya hanya mengulangi saja. Mereka adalah warga negara yang sakit,
perlu pemulihan dan dikembalikan ke keluarga dan masyarakat. Kriminalisasi pecandu penggunaan narkoba menyebabkan warganya produktif pekerjaan masa produktifnya bertahun-tahun dan menjadi korban stigma dan diskriminasi. Mereka tidak memperoleh pertolongan medis, yang telah meninggal atau sakitnya nggak cuma satu, tapi justru bertambah sakit yang lain. Gitu. Lebih kompleks, dari kondisi kesehatan lebih kompleks justru karena penanganan yang dilakukan pada saat ini. Saya kira situ saja, masih ada atau nggak ada. Ya, terima kasih Mas Ferry. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya. Terima kasih Pak Profesor Irwanto untuk paparannya. Jadi ini bagian paparan yang pertama dari narasumber kita, dan mudah-mudahan mulai menggelitik nanti untuk jadi bahan di dalam proses diskusi kita. Saya kira kita akan langsung ke narasumber yang kedua. Silakan Mbak Lenggo untuk slide-nya. Teman-teman, untuk yang narasumber kedua kita adalah saya mau menyebutnya Ibu, saya bisa manggilnya Mbak ini. Ibu Dr. Sherly Iskandar, SPKJ, PhD. Jadi buat yang kenal, salah satu tokoh yang sudah cukup lama berkecimpung di isu narkoba ini, terutama saya kenal dulu waktu di pengembangan program metadon di Bandung, gitu ya. Jadi Ibu Sherly Iskandar sampai sekarang, jadi mulai tahun 2017 sampai sekarang menjadi kepala program studi psikiater di UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang juga merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Fakultas Kedokteran UNPAD. Juga saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Etik di UNPAD, menyelesaikan spesialis psikiaternya pada tahun 2014 di FK UNPAD, kemudian menyelesaikan program doktoral di Radboud University, Nederland, di Belanda. Dan tahun 2009 telah menyelesaikan spesialis akupunktur di Akupunktur Collegium, Jakarta. Jadi Mbak Sherly juga ahli dalam akupunktur ya. Dan ternyata beliau juga menyelesaikan masternya dulu di jurusan biologi ITB. Sangat menarik. Dan menyelesaikan pendidikan awalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Saya kira saya langsung akan persilakan Mbak Sherly untuk paparannya. Mudah-mudahan akan menggelitik lebih jauh lagi untuk diskusi kita selanjutnya. Silakan Mbak Sherly. Terima kasih banyak Mas Ferry buat kesempatannya, juga untuk PPH. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di sini untuk mendiskusikan mengenai undang-undang ini ya. Jadi menurut pendapat saya, untuk melakukan suatu perubahan tentu perlu ada dasar yang kuat mengapa hal tersebut perlu dirubah. Melanjutkan apa yang tadi Prof. Irwanto sudah sampaikan, bahwa dari dulu kalau kita lihat gangguan dan seperti yang Mas Ferry, semoga ya sesuai dengan apa yang diharapkan, saya tentu akan bicara di ranah yang medis yang saya pahami. Jadi untuk yang lain tentu akan dilengkapi oleh bagian yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa pendekatan penyalahgunaan saat ini dilihat sebagai permasalahan moral pada awalnya. Kemudian dilihat sebagai permasalahan karena pemakaian zatnya. Dilihat lagi bahwa itu didasarkan dari gejala-gejala. Terus dilihat lagi sebagai proses dari ada penyebab, seperti suatu penyakit itu ada penyebabnya, seperti virus corona atau seperti tifoid, ada zat penyebabnya. Tidak pas juga, karena tidak ada penyebab yang utamanya apa sehingga seorang bisa menjadi adiksi.
dilanjutkan dengan, oh ini teori pembelajaran, ini teori dari kondisi sosial yang bermasalah. Semuanya benar, semuanya ada tempatnya, tetapi belum lengkap, sehingga yang lebih diterima adalah pendekatan dengan biopsikososial. Jadi kita bisa lihat secara umum gangguan psikiatri maupun penyalahgunaan saat ini merupakan suatu interaksi antara faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial. Jadi kalau seseorang, kita bisa lihat dari riset-risetnya, bahwa kalau seseorang orang tuanya pecandu, kemungkinan besar anaknya akan merupakan juga pecandu. Saya pakai istilah pecandu tepat tidak ya? Karena sekarang istilah yang dipakai adalah sebenarnya penggunaan zat ya. Terlepas dari dia sampai kecanduan atau tidak, itu tidak bermasalah, karena yang harus kita tangani dari awal adalah penggunaan zatnya. Baik itu dari, dan lebih tepatnya mungkin penyalahgunaan zat ya. Karena kalau zat itu dipakai dengan tepat, sesuai dengan indikasi medis, tentu hal itu memiliki dampak negatif yang kecil. Jadi penyalahgunaan zat mungkin yang paling tepat. Di seseorang yang mengalami penyalahgunaan zat, di situ ada komponen genetiknya, ada zat kimia di otak yang bermasalah, berkaitan dengan mungkin gangguan fisiknya, nyeri, dan lain-lain. Dari faktor psikologisnya kita bisa melihat bahwa seseorang yang menyalahgunakan zat itu mungkin memiliki trauma-trauma di masa kecil, yang berkaitan nanti dengan biologinya juga. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan kemudian orang-orang yang merasa percaya dirinya rendah, sensitif terhadap penghargaan, itu lebih mudah untuk menyalahgunakan zat. Dan yang tadi Prof. Irwanto sudah sampaikan bahwa lingkungan sosial yang bermasalah, ekonomi yang buruk, kemiskinan, kemudian juga ruang yang tidak nyaman pada penduduk, itu akan lebih membuat seseorang lebih mudah untuk menyalahgunakan zat. Karena pada prinsipnya penyalahgunaan zat itu hanya ada dua penyebabnya yang saya pahami secara medis, yaitu satu, dia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Yang kedua adalah kalau segala sesuatunya sudah oke, tapi merasa masih ada yang kurang, maka orang mengisinya dengan penggunaan zat atau dengan adiksi perilaku yang sekarang berkembang. Jika zat itu digunakan, maka dia akan mengaktifkan jalur kenikmatan atau yang dinamakan dengan reward pathway. Dimulai dari otak bagian belakang di ventral tract mental area, kemudian di otak bagian tengah regulasi emosi yang di bagian nucleus accumbens, dan kemudian ke prefrontal cortex. Saya paham bahwa peserta di sini banyak bukan dari latar belakang medis, tapi saya rasa ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu apa yang terjadi di otak kita setelah menggunakan zat itu, maka kita paham apa yang terjadi pada seseorang dengan penyalahgunaan zat. Gini ceritanya dalam seseorang yang menggunakan zat. Saat dia pertama kali, walaupun ini contohnya stimulan, tapi ini berlaku untuk hampir semua zat ya. Seseorang yang menggunakan narkoba atau nafsa, itu dia akan merasa nyaman karena mau nafsanya apapun juga, maka dia akan mengeluarkan dopamin dan itu akan ditangkap oleh sel berikutnya. Jadi dia merasa senang. Kalau dopaminnya banyak, dia merasa senang. Ini gambarnya yang di sini ya, bisa dilihat yang tanda ini adalah tanda dopamin. Dopaminnya banyak, dia merasa senang. Nah, kalau dia memakainya secara berulang terus, dia menyimpan memori bahwa rasa nyaman menggunakan narkoba itu. Saat dia tidak menggunakan, dia akan merasa ada yang hilang. Kenapa bisa terjadi? Karena tubuh ini sebenarnya selalu mencari keseimbangan. Kalau dopaminnya dilepaskan dengan banyak, maka reseptornya juga akan dibuat menjadi banyak. Tetapi sayangnya reseptor yang banyak ini kalau tidak dipelihara, maka sensitivitasnya akan berkurang. Sensitivitas yang berkurang ini menyebabkan respon berikutnya, dopamin yang ada di tubuh kita, produksi alaminya semakin rendah. Sehingga kalau dia menggunakan
dengan kondisi seperti itu, dia berharap untuk menggunakan lagi, dan dengan begitu jumlahnya akan sangat banyak narkoba yang dopamin yang dilepaskan, dan semakin banyak dia menggunakan nafsa, itu akan semakin banyak dopamin yang dikeluarkan. Ini dia akan melakukan hal tersebut untuk merasakan nyaman lagi. Tetapi karena semakin banyak dopamin, perubahan pada reseptornya semakin besar, maka kalau tidak ada zat, maka dia susah untuk merasa bahagia. Ini gambar yang ini. Ya. Dan dia untuk memenuhi dopamin, dia mau nyari dopamin lebih banyak lagi, dia melakukan semua tindakan yang bisa menyenangkan. Apa itu? Mau seksual, mau kekerasan, mau hal apapun yang bisa meningkatkan dopaminnya lagi. Dan kalau dopamin ini tidak ada, maka dia akan mengalami penurunan fungsi kognitif. Apa yang dimaksudkan dengan penurunan fungsi kognitif? Kemampuan dia untuk mengambil keputusan, ini benar atau salah. Kemampuan dia untuk menghambat suatu tindakan, supaya itu jangan dilakukan menjadi bermasalah. Kemampuan untuk melakukan perencanaan ke depan akan menjadi bermasalah. Begitu. Dan bisa sangat dipahami dengan adanya perubahan-perubahan di dalam otak ini. Maka kehidupan seorang penyalahguna zat itu akan selalu berubah dari intoksikasi, artinya pas saat itu banyak-banyaknya, kesadarannya, fungsi kognitifnya bisa jadi bermasalah. Kemudian saat dia putus zat juga sangat tidak nyaman, sulit untuk bisa beraktivitas normal seperti orang pada umumnya. Dan kalau dia dalam kondisi tidak intoksikasi atau tidak dalam keadaan putus zat, dia selalu berpikiran untuk menggunakan lagi. Karena perubahan itu yang terjadi di otaknya. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan, kalau secara orang normal nih, semua juga menyukai makanan. Contohnya di Bandung, umpamanya yang paling senang orang biasanya sering dicari batagor, umpamanya. Itu dia akan menimbulkan pengeluaran dari dopamin. Senang tuh kalau kita makan dopamin, senang. Tetapi kalau kita lagi di Jakarta, kayak Mas Ferry lagi di Jakarta, nggak ada si batagornya, tapi membayangkan batagornya, itu air liurnya sudah bisa keluar. Karena yang ada di situ adalah perasaan ingin terhadap si batagor tersebut. Nah, ini baru ngomong tentang batagor, apalagi terhadap nafsa yang pengeluaran dopaminnya jauh lebih kuat, sehingga kalau keinginan ini ada, maka dia akan menjadi impulsif, melakukan suatu tindakan tanpa pertimbangan yang matang. Jadi tanpa melihat benar dan salahnya, dia akan berusaha untuk mencari zat. Kalau udah ketemu, pengennya pakai banyak, dan kalau tidak ada zatnya, ngerasa sangat berat, sangat susah. Dan dia mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi keadaan seperti itu lagi. Sehingga yang dilakukan apa? Dia bukan mencari kenikmatan lagi, tapi jangan sampai ngerasa tidak enaknya, sehingga melakukan perilaku kompulsif. Apa yang dimaksud dengan perilaku kompulsif? Dia itu rutin akan melakukan hal yang sama setiap harinya. Sehingga bisa dilihat bahwa gangguan penyalahgunaan ini akan membuat suatu spiral yang akan terus mengarah ke arah suatu kondisi yang lebih berat lagi. Contohnya, kalau seseorang merasa emosi yang tidak nyaman, sedih, merasa bersalah, malu, cemas, dia tentu ingin mencari hal untuk mengatasi hal tersebut. Saya rasa normal, semua orang akan seperti itu. Hanya pada penyalahguna zat, dia akan memakai zat untuk mengatasinya, dan kemudian akan melakukan tindakan kompulsif, artinya tindakan berulang terus-menerus untuk mencari zat dan menggunakan zat, tidak peduli terhadap konsekuensi yang lainnya, dia akan terus mencari zat tersebut, sehingga apa? Dengan perilaku tersebut, dia akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik. Pekerjaan jadi tertinggal karena sibuk nyari nafsa. Kemudian dia menjadi
kurang mampu untuk memenuhi fungsi-fungsinya. Dan bisa dilihat dalam kondisi COVID sekarang ini bahwa banyak terjadi permasalahan dari ekonomi, dari adanya lockdown, kehilangan pekerjaan, sehingga emosi tidak nyaman itu menjadi lebih kuat dan penggunaan SAT akan lebih kuat. Itu bisa memperlihatkan bagaimana situasi yang ada memperberat kondisi penyalahgunaan SAT. Dan ceritanya belum berakhir, kompleksitas dari penggunaan SAT ini sangat kompleks. Dia akan menyebabkan penurunan dari sistem imun sehingga akan sangat mudah untuk mengalami gangguan-gangguan fisik lainnya, termasuk HIV, sekarang COVID-19 pun seperti itu, dan itu akan membuat proses inflamasi atau proses peradangan lebih lanjut di otaknya. Dan ini bisa menyebabkan lebih mudah penyakit-penyakit yang lain untuk masuk ke dalam otak, karena narkoba ini juga merusak. Akibatnya akan, sebagai contohnya di COVID juga, akan menimbulkan kondisi yang sangat lebih parah dalam perjalanan penyakit fisiknya. Saya menjelaskan hal ini karena menurut saya dengan memahami patofisiologi pengguna narkoba, penyalahgunaan SAT ini, maka kita bisa menentukan terapi apa yang tepat untuk penyalahguna SAT. Sehingga dari situ kita paham bahwa perlu sekali layanan yang sangat komprehensif yang tidak memisahkan. Nanti kita lihat ya di peraturan undang-undangnya yang menurut pendapat saya, sekali lagi ini pendapat saya dari sisi medis, rasanya kurang pas gitu ya. Kenapa? Karena tadi patofisiologi yang sudah dijelaskan. Jadi karoterapi yang tepat menurut saya harus komprehensif. Yang namanya komprehensif itu secara fisik, mental, spiritual. Terus terapinya dalam bentuk obat-obatan dan yang bukan obat-obatan. Dan tentu semua ini bisa dilakukan kalau ada dukungan dari peraturan dan pendanaan. Pendanaan dari mana? Dari undang-undang lagi. Kita review dari undang-undangnya. Coba kalau kita lihat dari istilahnya aja, undang-undang narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai SAT-nya mau sintetis, mau semi-sintetis, mau yang dari tanaman langsung, yang bisa efeknya mirip opiat. Kita lihat aja contoh SAT yang ada di lampirannya, banyak yang nggak ngikutin kayak opiat kok. Contohnya cut gitu. Cut aja nggak, kerjanya tidak seperti opiat. Jadi secara kesehatan, secara medis, istilahnya ini memang saya setuju sekali ya dengan tadi yang ada di kolom chat juga. Istilah-istilah ini harus bisa dimengerti secara bersama gitu supaya tidak menimbulkan salah pengertian. Dan saya juga tidak paham kenapa dibedakan antara undang-undang narkotika dengan undang-undang psikotropika. Kepentingannya apa? Karena secara medis apa ya bedanya antara narkotika dengan psikotropika? Mungkin ada yang nanti bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Karena saya tidak bisa mengerti kenapa harus ada dua undang-undang yang berbeda, yang satu mengatur narkotika, yang satu mengatur psikotropika dengan definisi SAT-nya semua boleh, yang dari SAT dari tanaman, dari sintetis, semi-sintetis, semuanya juga dibilang sebagai narkotika. Jadi pemisahan antara istilah narkotika dengan psikotropika itu dasarnya apa ya? Kemudian berikutnya yang saya pahami berarti penggolongan SAT ini lebih ada golongannya kan ya, golongan 1, 2, 3 seperti yang di sini berdasarkan memiliki level ketergantungan yang lebih tinggi kalau satu, dia bisa menyebabkan pelepasan dopamin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SAT lainnya saat pemakaian. Kedua, cara kerjanya lebih short acting daripada short acting itu artinya kerjanya lebih pendek gitu, lebih banyak fase antara intoksikasi dengan gejala putus SAT-nya. Saya belum paham juga kenapa
penggolongan ini dibagi menjadi seperti ini? Dasarnya dari mana? Sehingga bisa dibilang bahwa morfin contohnya lebih adiktif dibandingkan kodein atau dibandingkan dengan buprenorfin. Dan yang berikutnya juga yang saya lupa belum sampaikan dari cara pemakaiannya ya, disuntikan sama yang per oral tentu karena dopaminnya bisa bikin jauh lebih cepat, lebih tinggi, maka dia akan lebih mungkin menimbulkan ketergantungan. Jadi menurut pendapat saya, penggolongannya ini harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dengan definisi yang lebih jelas lagi kenapa digolongkan seperti ini dan kepentingannya untuk apa. Karena kalau dari sisi medis, semua yang mengalami penyalahgunaan zat perlu diterapi ya. Semua yang mengalami penyalahgunaan zat perlu diterapi. Kalau ada orang yang melanggar hukum, perlu diberikan tuntutan hukum. Menurut saya seperti itu. Jadi perlu jelas bekerja di dalam ranahnya masing-masing dan bekerja sama. Yang berikutnya lagi yang saya juga tidak paham di undang-undang ini, ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kenapa ya bisa dipisahkan? Padahal dari patofisiologinya, kita sudah lihat, dia tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang goal tujuan akhirnya memang bisa lepas dari narkoba, tapi ada yang memang sampai seumur hidup itu perlu terapi rumatan. Sehingga kenapa perlu ada pemisahan tentang rehabilitasi ini? Harusnya kerja bersama-sama, tidak dibagi dengan medis itu hanya untuk yang istilahnya saat gejala putus zat di awal atau saat intoksikasi di awal gitu. Saya kurang memahami kenapa harus dibagi seperti ini. Dan kemudian kalau kita bicara dengan pendekatan kesehatan masyarakat ya, yang seperti tadi Prof sampaikan juga, harus dibagi tugas dengan lebih realistis. Siapa saja komponennya? Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Apakah semuanya memiliki dokter di setiap layanan? Apakah bisa ada peran perawat, peran tenaga pekerja sosial, psikolog, dan lain-lain dalam penanganan atau pengawasan pemberian narkotika ini. Apakah itu murni dari dokter, tetapi yang menyerahkannya bisa dengan orang yang lain, tidak harus dokter. Dan apakah itu harus diserahkan langsung kepada pasien? Karena kalau kita mengenal konsep take home dose, contoh di terapi rumatan metadon, kan itu boleh diserahkan ke keluarga atau diserahkan kepada dari LSM yang sudah disetujui oleh keluarga. Jadi apakah dengan pernyataan seperti ini istilah pasien itu sudah mencakup hal tersebut? Tentu orang-orang yang pakar di hukum lebih memahami hal tersebut. Hanya dari sudut pandang saya sebagai dari medis gitu, merasa berat dalam penanganan dengan dengan pendekatan kesehatan masyarakat kalau sumber dayanya kurang, sehingga kita harus memampukan semua sumber daya yang ada. Sehingga sebagai penutup, sarannya adalah melakukan pendekatan kesehatan dengan terapi komprehensif. Bekerja sama antara aparat penegak hukum dan komponen masyarakat dengan optimal ya. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam penanganan gangguan penggunaan nafsa. Jadi harapannya di undang-undang itu bisa lebih membuat wawasan yang lebih luas juga. Siapa saja yang bisa berperan, komponen masyarakat apa saja yang bisa berperan, dan sebagai contoh peranannya bisa dalam hal apa saja. Kemudian tidak ada dikotomi rehabilitasi medis dan sosial. Dan yang penting juga ya, mungkin yang tadi saya belum bahas adalah tentang monitoring dan evaluasi terhadap pemberi layanan. Karena apa? Di medis sendiri kita sering membicarakan, sering berdiskusi bahwa pemberi terapi ini, dokter, itu termasuk di dalamnya psikiater dan spesialis lainnya, banyak kok yang sebenarnya menyalahi aturan. Nggak mungkin ada terapi penyalahgunaan nafsa itu sehari bisa 100 dengan seorang dokter, kan nggak mungkin. Kalau memberikan resep saja tanpa adanya pembinaan tadi dari beberapa hal yang kita tahu dalam penyalahgunaan saat ini bermasalah, artinya dia kemampuan untuk membuat keputusan, membuat perencanaan, mengatasi
mengatasi dorongan-dorongan impulsivitasnya yang akan berakibat dia punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah psikiatri, itu tidak ditangani, hanya meresepkan nafsanya saja, saya rasa ini bukan terapi ya. Jadi monitoring dan evaluasi terhadap pemberi layanan itu harus tercakup di dalam undang-undang. Dan juga saya rasa yang paling penting peningkatan kapasitas dari pemberi layanan dan metode evaluasinya itu harus sangat jelas, karena nanti yang menurut saya sangat berperan dalam kriminalnya justru malah bukan pasiennya, malah dokternya menurut pendapat saya, karena dokternya sebagai bandar legal itu yang sangat bermasalah. Dan sekali lagi perlu peningkatan kesehatan masyarakat dalam penata laksanaan penggunaan nafsa, karena kalau dia low threshold bisa dibawa di layanan-layanan yang mudah diakses, maka itu akan membuat lebih banyak orang yang bisa mengakses layanan penyalahgunaan nafsa ini dan bisa diterapi. Jangan sampai yang udah berat, karena kita tahu penyalahgunaan saat itu selalu mulai dari coba-coba. Tentu penanganannya untuk yang coba-coba, yang recreational use, yang social user, yang sudah mengalami ketergantungan tentu berbeda-beda, apalagi yang punya komorbiditas fisik, mental, dan lain-lain berbeda-beda. Jadi kalau kita bisa membuat mereka itu datang ke layanan dengan asuransi yang baik, dengan sistem pembiayaan yang baik, maka dia bisa dikelola dari awal. Selalu di medis itu bicara tentang early detection and prompt treatment. Kalau kita bisa melakukan deteksi awal yang baik, melakukan terapi segera dengan baik, maka itu akan sangat berarti dalam penata laksanaan pasien supaya nanti prognosis atau kemungkinan dia mengalami yang lebih buruk ke depan akan semakin minimal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Masih mute, Mas? Sherry masih mute. Ya, terima kasih sekali Mbak Sally untuk paparannya. Jadi perspektif yang kedua ini ya, tadi dibawakan oleh Profesor Irwanto menyinggung atau melihat beberapa poin tentang undang-undang yang masih agak abu-abu, dan di sini dilengkapi lagi dengan pembahasan dari perspektif psikiatri gitu ya, dan Mbak Sally juga memberikan sejumlah saran. Terima kasih. Saya kira kita akan langsung ke pembicara yang ketiga. Silakan Mbak Lenggo. Pembicara ketiga kita, Dr. Muhammad Hatta, MPH. Jadi saya mengenal Mas Hatta ini dari waktu beliau masih mengambil masternya di UIC, dan saya akan bacakan sedikit biodata ringkas beliau. Saat ini Dr. Muhammad Hatta bekerja di Balai Rehabilitasi BNN Badoka, Makassar. Jadi yang mau mampir nanti bisa ketemu dengan Mas Hatta di Makassar. Dan pada tahun 2012 beliau menyelesaikan program Master Kesehatan Masyarakat di UIC Chicago, dan beliau memperoleh profesi dokter umumnya di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar, dan mendapatkan sarjana kedokterannya juga di universitas yang sama. Dan pagi ini Dr. Hatta akan mempresentasikan tentang peran sistem kesehatan dalam kebijakan narkotika. Saya kira ini akan sangat menarik, mudah-mudahan menjadi pelengkap untuk memantik diskusi kita pada sesi diskusi nanti. Silakan Mas Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya mohon maaf karena mungkin ada background suara azan di belakang karena rumah saya pas di depan masjid. Mohon maaf, ini sudah masuk waktu lohor di Makassar sekarang. Oke. Terus terang saya tidak berhenti tadi mengganggu-gangguan kepala waktu Pak Ir dan Dr. Sally memaparkan presentasinya, karena beberapa hal yang dicantumkan di situ sangat berkaitan dengan presentasi saya. Silakan Bu Lenggo ininya
PowerPoint-nya. Ya. Selanjutnya, Bu Lenggo. Jadi kami di BNN ada 3 pendekatan sesuai dengan arahan dari Kepala BNN tahun lalu. Jadi yang pendekatan pertama itu ada soft power approach. Itu pendekatan yang menitik beratkan pada program rehabilitasi dan pencegahan serta penguatan ketahanan struktur sosial masyarakat, bisa dibilang sebagai demand reduction. Kemudian yang kedua adalah hard power approach, penegakan hukum secara tepat, tegas, dan terukur. Dengan nama lain adalah supply reduction, dan yang ketiga adalah smart power approach. Selanjutnya, Bu Lenggo. Nah, inilah antara lain yang menjadi program kami di BNN, antara dengan supply dan reduction dan demand reduction. Namun meminjam istilah Bang Ferry tadi, cuman ada 3 pemantik yang akan saya paparkan di sini. Lanjut. Boleh enggak? Ini pertama, rehabilitasi. Seperti yang telah disinggung oleh Dr. Seli tadi, dikotomi rehabilitasi medis dan sosial ini memang sudah dari dulu. Waktu Undang-Undang Narkotika ini dibikin, dan semua literatur dan terapi rehabilitasi yang berlaku di negara lain itu mengedepankan terapi komprehensif seperti yang disebut oleh Dr. Seli tadi. Seandainya dulu Kementerian Agama ikut dalam pembahasan Undang-Undang Narkotika, mungkin sekarang saat ini ada 3 jenis rehabilitasi. Ada rehabilitasi agama juga. Padahal NIDA, UNODC, kemudian beberapa pakar narkotika di seluruh dunia itu mengatakan bahwa itu adalah proses integratif, komprehensif, dan kontinu. Itu yang mesti, ini poin pertama, pemantik pertama yang saya ingin, yang sebaiknya diubah di dalam revisi Undang-Undang Narkotika tersebut. Kami BNN dalam Undang-Undang Narkotika 35 itu cuman memperkuat, sekali lagi memperkuat, bukan memberi layanan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bahwa layanan rehabilitasi yang diadakan BNN itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena sesuai pasal 70 Undang-Undang Narkotika, kami itu cuma memperkuat fasilitas rehabilitasi milik Kemenkes, Kemensos, dan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Dan ujung-ujungnya, dikotomi rehabilitasi medis dan sosial ini terus berlanjut. Pada waktu tahun 2019, dikoordinatori oleh Kementerian Menko Kesra, itu dibuat standar rehabilitasi nasional. SNI 8807 2019. Itu juga masih mendikotomi antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lanjut, Bu Lenggo. Nah, poin yang kedua, seperti yang dibilang Dr. Seli tadi, itu penggolongan narkotika tidak jelas apa dasarnya penggolongannya. Polarisasinya itu narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Kemudian psikotropika itu ada 4 golongan. Itu sangat membingungkan. Ada 7 golongan untuk menentukan zat ini masuk di golongan apa, dan kemudian sangat tidak efektif. Karena penggolongan narkotika itu ada di bawah kendali Menteri Kesehatan. Jadi semenjak 2017 Menteri Kesehatan mengeluarkan tiap tahun itu mengeluarkan dua Permenkes, masing-masing untuk Permenkes narkotika, terus untuk psikotropika. Yang terbaru ini Permenkes nomor 9 2022 untuk narkotika, kemudian Permenkes nomor 10 untuk psikotropika. Itu jelas sangat tidak efektif. Mesti mengeluarkan dua Permenkes setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, ini saya memperlihatkan contoh undang-undang narkotika milik Amerika Serikat. Mereka undang-undangnya namanya CSA. Kontrol tahun 1970.
mereka tidak memandang ini narkotika atau psikotropika. Mereka mendasarkan schedule. Mereka punya 5 schedule, 5 golongan yang didasarkan pada drug abuse potensial, potensi obat tersebut untuk menimbulkan ketergantungan. Seperti kita lihat di sini, alprazolam misalnya, alprazolam itu masuk di schedule 4 di sana, di CSA. Sementara kita di sini masuk di psikotropika, golongan 4 psikotropika. Jadi di sini ada kerancuan sebenarnya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, psikotropika itu mendapatkan hukuman pidana jika diedarkan atau didistribusikan. Tapi kalau untuk pemakaian sendiri enggak. Apalagi dengan resep dokter. Masih ingat dengan kasusnya artis Tora Sudiro misalnya yang memakai alprazolam. Itu enggak bisa. Penyidik biasanya kalau ingin menjerat pemakai alprazolam, mereka harus memakai undang-undang kesehatan. Yang penggunaan obat atau alat farmasi tanpa aturan, sesuai aturan yang berlaku atau tanpa resep. Nah itu pasal 185 kalau nggak salah. Itu yang menjadi efek samping dari tidak jelasnya penggolongan narkotika tersebut. Kemudian yang ketiga, jika dibandingkan dengan yang berlaku di Amerika Serikat, lembaga BNN di sana, DEA, itu memiliki kewenangan penuh karena dia leading sector di sana. Jadi dialah yang menentukan, bukan Menteri Kesehatan di sana, tapi DEA yang menentukan apakah golongan ini narkotika atau bukan. Jadi tiap kali ada permintaan pengujian zat yang ingin diketahui apakah ini masuk narkotika atau bukan, itu dari DEA akan mengirimkan sampel tersebut ke HS, Kementerian Kesehatan US, selama 30 hari. Nah, HS lah yang akan memanggil para ahli, membentuk panel antara para ahli untuk menentukan apakah ini masuk narkotika atau tidak, kemudian memberikan jawabannya kembali ke DEA. Nanti DEA yang mengeluarkan keputusannya atau peraturannya. Kita di sini beda. Jadi di sini kita kalau ada narkotika yang ingin diketahui apakah narkotika atau belum, seperti kasus Kratom yang baru-baru terjadi ini, itu dikirim ke lab yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Kemudian nanti hasil pengujian tersebut akan dibahas oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan akan dikeluarkan aturannya oleh Menteri Kesehatan sendiri. Di situ bedanya. Lanjut, boleh nggak? Nah, inilah drug abuse potensial yang saya maksud. Jadi misalnya seperti rokok itu punya dependensi yang sangat tinggi, cuman dia social harm-nya rendah dibanding misalnya dengan heroin yang kesemua tiga-tiganya itu tinggi. Masalahnya mungkin kita dalam penentuan golongan narkotika itu kita tidak melakukan tes ini. Tes ini sepertinya cuma bisa dilakukan di laboratorium milik BPOM dan BNN. Ini yang menjadi kendala kita dalam menentukan penggolongan narkotika. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberikan masukan, saran atau kritik tentang ini, tentang penggolongan narkotika. Lanjut boleh kok. Nah, yang terakhir ini di dalam draft yang disodorkan oleh yang dikirimkan oleh Mas Ferry kemarin, itu ada kalimat bahwa narkoba untuk pemakaian sendiri itu tidak dapat dipidana. Nah, saya melihat ini saya dapatkan dari Dr. John Marks, seorang psikiater di Inggris, bahwa ternyata prohibition atau pelarangan ketat dengan legalisasi di sebelah kanannya itu sama-sama justru menimbulkan justru sama-sama meningkatkan problem kesehatan dan problem sosial.
Yang sekarang kita cari adalah bagaimana menentukan titik equilibrium di titik public health tersebut. Itu pemantik ketiga yang saya ingin saya sampaikan di forum ini, Mas Ferry. Saya rasa mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hatta untuk presentasinya yang padat gitu ya. Jadi beberapa poin tadi disebutkan oleh Mas Hatta tentang masalah penggolongan, kemudian tentang penentuan wewenang dalam menentukan klasifikasi dari zat atau penggolongan zat. Dan di poin terakhir tadi cukup menarik ya, gambar tadi menunjukkan bagaimana prohibition, pelarangan yang ketat itu mempunyai harm atau dampak yang besar gitu ya. Juga sama dengan jika dilakukan legalisasi yang yang sangat bebas gitu ya, menghilangkan atau mendekriminalisasi semua penggunaan zat. Jadi ada dua kutub yang berbeda tapi mempunyai potensi bahaya yang sama. Dan kita lihat tadi ada equilibriumnya, keseimbangannya ketika dilakukan pendekatan kesehatan masyarakat. Saya kira itu salah satu jawabannya. Jadi ada akses yang bersyarat dengan pengawasan yang ketat juga, tapi masyarakat mempunyai akses untuk pengobatan. Terima kasih Mas Hatta. Terima kasih untuk ketiga narasumber, Profesor Irwanto, Dr. Kelly, dan Dr. Hatta untuk paparannya. Saya kira untuk yang sesi berikutnya ini, kita akan langsung ke diskusi. Saya mempersilahkan ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman yang partisipan dalam sesi diskusi ini, forum diskusi ini, untuk memberikan masukan-masukan, atau bisa berupa pertanyaan, bisa berupa mengangkat isu tertentu yang saya kira bisa didiskusikan bersama. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung ataupun menggunakan chat room yang tersedia. Silakan. Tadi di chat room saya lihat ada pertanyaan yang saya catat di sini. Tentang apakah BPJS dari Mas Genesa ya, apakah BPJS bisa digunakan untuk mengakses layanan NAPSA gitu, atau layanan rehabilitasi medis ataupun sosial. Dan kelihatannya tadi sudah dijawab oleh Dr. Sally juga. Tapi kalau ada nanti ada respon dari para narasumber, boleh. Saya persilakan teman-teman para peserta untuk yang ingin memberikan pendapat ataupun pertanyaan ke narasumber. Silakan. Wah, ini agak tegang kelihatannya kita. Silakan. Nah, di sini ada Mbak Putri Tanjung. Langsung saja Mbak Putri, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Mohon maaf saya tidak buka video, cuman kayaknya internet saya tidak stabil. Saya hanya mau tanya sedikit. Tadi saya banyak tertarik dengan materi dari Ibu Sally ya. Jadi kalau saya ini kan kebetulan perwakilan dari perempuan pengguna NAPSA di Indonesia. Yang saya lihat di sini tadi satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, cuman dua aja kayaknya, tentang terapi substitusi metadon. Ini memang saya lihat kode internasional mereka memang dosisnya justru naik sampai dosis yang dimana orang tersebut nyaman dan dia stay di situ gitu sampai seterusnya. Tapi di Indonesia seolah-olah dipaksakan bahwa terapi substitusi metadon ini terus dosisnya turun dan akhirnya dia lepas gitu. Sedangkan saya dengar juga bahwa kalau mau lepas ya dia rehabilitasi, jangan ke substitusi gitu, karena substitusi ya substitusi bukan rehabilitasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk perwakilan perempuan ini saya melihat bahwa belum ada dilatih ya dokter objin kayak tadi Mbak Sally bilang, beberapa faktor lainnya ya. Terutama di perempuan ini kita banyak melihat ada kebutuhan dokter objin, dokter anak,
dan juga pastinya psikiatri ya, ketika perempuan dengan substitusi atau perempuan yang masih aktif menggunakan drugs ini dalam kondisi hamil kemudian menyusui gitu. Jadi saya bertanya juga bagaimana ketika perempuan yang akses substitusi ini dia sedang hamil. Jawabannya, oh dia biasa aja, dia dengan dosis yang biasa, kemudian dia juga bisa melewati masa melahirkan kemudian menyusui. Tapi realnya di kenyataannya itu teman-teman ini mengatur sendiri dosisnya gitu. Karena memang tidak ada dokter yang bisa melayani ketika mereka bertanya, baik ke dokter objinnya atau ke dokter metadonnya. Bagaimana sih mereka harus menjalani terapinya di saat hamil? Itu aja sih kayaknya pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas Ferry. Ya, terima kasih, Mbak Putri. Tadi dari jaringan Perempuan Pengguna Nafsa Indonesia. Silakan direspon mungkin dari Mbak. Nah, saya langsung saja ini melemparkan Mbak Seli ataupun nanti bisa tambahan dari Prof. Ir ataupun dari Mas Hatta. Silakan. Untuk pertanyaan dari Putri. Ya. Ya, terima kasih Mas Ferry, Mbak Putri. Ya, saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi. Jadi saya merasa sudah cukup lama ya dalam terapi memberikan layanan terapi metadon ini. Saya kenal Mas Ferry juga dari sudah cukup lama. Dan permasalahan itu sampai sekarang masih tetap ya. Jadi pola pikirnya, pemahaman tenaga kesehatan, khususnya dokter, tentang penyalahguna nafsa ini selalu memandangnya dari pendekatan moral. Makanya slide pertama saya memberikan pendekatan terhadap penyakit dari sudut pandang dokter sampai sekarang. Jadi dilihatnya dari sudut pandang moral, bukan dilihat sebagai suatu gangguan. Kalau pendekatannya masih seperti itu, berarti sampai kapanpun akan jawabannya seperti yang tadi Mbak Putri sampaikan gitu. Jadi PR besar, apalagi saya juga dosen ya, jadi merasa belum optimal, mungkin nanti butuh saran dari Prof. Irwanto dan rekan-rekan lainnya juga, bagaimana bisa mendidik dokter ini sehingga memiliki sudut pandang atau pemahaman tentang adiksi dengan baik, tentang penggunaan substance dengan baik. Karena mereka, dan ini juga tidak bisa hanya di kedokteran ya, saya rasa harus di semua yang memberikan layanan terhadap adiksi, di psikologi, di apoteker, di keperawatan, di pekerja sosial, di semuanya harus paham tentang patofisiologi dari penyalahgunaan saat ini. Kenapa? Karena contohnya ya, saya di layanan PTRM di Bandung, kita dokter sudah memberikan peningkatan dosis, menyesuaikan dengan kondisi pasien, di apoteknya dimarahin pasiennya. Kenapa dosisnya naik lagi? Kenapa kamu kayak gini? Ayo kapan mau turun? Terus dikasih kuliah tentang agama sama petugas apotek yang memberikan metadonnya. Jadi bisa sangat dipahami, belum sama langkahnya dalam bersama-sama memberikan layanan ini. Perlu kerjasama semua supaya kalau yang namanya stigma, pola pandang masyarakat itu nggak bisa kerja 1-2 orang. Kalau kerja 1-2 orang nggak akan bisa berubah sudut pandang masyarakat. Justru harus lebih banyak yang menggerakkan sehingga bisa membuat perubahan ya. Seperti yang tadi juga Mbak Kalista sampaikan di chat, bahwa ini harus rame-rame nih, harus semuanya dilibatkan dan harus dijelaskan peranannya apa dalam undang-undang tersebut supaya lebih mudah dalam melangkah. Kemudian yang kedua juga sama berkaitan dengan tadi, jadi dokter objin, dokter anak, psikiatri itu dalam layanan komprehensif perlu dilakukan, bukan dirujuk, tapi memang bisa merupakan satu tim yang mendiskusikan kasus secara bersama. Karena kita harus lihat buat setiap pasien itu individualized treatment itu sangat diperlukan.
Apa sih yang menjadi komponen yang paling berat? Kenapa sih dia butuh substance-nya setinggi itu dosisnya? Mungkin atau tidak diturunkan. Ya banyak ya praktek-praktek ideal yang saya pelajari selama ikut project-project. Di sini juga saya lihat ada Mbak Irma nih yang sama di project yang sama sebelumnya. Sebenarnya pendekatan komprehensif seperti ini sudah kita pilot project kan, tapi tanpa dukungan ini udah melempem lagi, udah tidak dilanjutkan lagi. Jadi sangat butuh bantuan dari perundangan dan juga kerjasama dari semua supaya ini menjadi memang betul-betul bisa diaplikasikan secara berkelanjutan. Karena sebagai contoh di pilot project tersebut, semua itu sudah duduk bersama di dalam satu klinik metadon, sehingga jika ada yang kasus gitu, kita duduk bareng untuk mendiskusikan apa yang terbaik untuk pasien tersebut, bukan dirujuk, karena berbagai referensi dari berbagai jurnal juga menyatakan kalau dirujuk itu hilang di jalan, nggak nyampe ke tempat rujukannya. Maaf ya Mas Ferry, ini rada-rada emosional sih mendapat pertanyaan ini karena PR-nya jadi masih banyak sekali dan belum teratasi dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu satu respon dari Mbak Seli ya. Jadi sekaligus untuk mengkritik atau masukan-masukan ya untuk memperbaiki atau memperkuat layanan kita yang sudah ada. Mungkin ada tambahan dari Prof. Ir ataupun dari Mas Hatta untuk pertanyaannya? Ya, silakan Prof. Ir. Nggak ada. Oh, oke. Ya. Saya lihat nah ini ada 2 pertanyaan yang dikirimkan langsung ini ke WA saya. Jadi ada 2 pertanyaan dari teman yang lain. Jadi mungkin agak tidak mau menyebutkan namanya atau langsung di dalam chat. Selamat siang, izin bertanya Bapak Ibu, biasanya nafza yang berhasil diamankan, baik yang didapat dari pengedar atau pemakai, selanjutnya peraturannya diapakan? Apakah dimusnahkan atau disimpan dalam bank alat bukti? Kalau dimusnahkan, boleh tahu prosedur umumnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini banyak kasus mereka yang beli obat daftar G atau obat depresan secara online, tapi mereka ditangkap. Yang saya ingin mempertanyakan bagaimana perlindungan konsumen dan bagaimana monitoring untuk online shop. Nah, ini 2 pertanyaan. Silakan langsung saja saya kira untuk Bapak Ibu atau narasumber memberikan respon. Yang pertama tentang masalah alat bukti, biasanya itu aturannya akan dikemanakan. Yang kedua tentang masalah pembelian obat daftar G melalui online shop. Silakan. Ternyata mungkin bisa itu ya. Kalau undang-undangnya silakan. Ya, mungkin ya, betul. Jadi soal alat bukti biasanya disimpan, ada prosedurnya buat kami di BNN dan ada peraturannya, ada perkaknya, peraturan kepala BNN, kemudian untuk dimusnahkan. Biasanya dimusnahkan dalam suatu event yang kita manggil polisi, kemudian kepala polisi, kejaksaan, untuk bersama-sama menyaksikan pemusnahan tersebut. Itu ada aturannya buat kami di BNN. Terus yang kedua tentang online, nah ini yang sekarang yang jadi problem terutama buat kami di BNN karena ini sudah masuk kategori digitalisasi narkotika sebenarnya, pembelian online seperti ini. Soal ditangkap ya memang karena kami sudah punya desk, sudah punya lembaga unit sendiri di BNN itu yang mengurusi tentang masalah cyber narkotisme ini. Kami memang punya desk seperti cybercrime di Mabes Polri. Kami di BNN punya juga. Nah itu, kami juga sudah bisa memantau. Cuman memang persoalan dengan digitalisasi narkotika ini adalah persoalan deep web atau yang biasa disebut sebagai darknet itu. Karena mereka itu pakai aplikasi sendiri seperti Tor yang tidak bisa dilacak. Sama seperti yang dipakai sekarang untuk Bitcoin,
sistem blockchain itu sangat-sangat personal dan bisa paralel bersusun sistemnya, sulit untuk tembus. Jangankan itu, sekarang itu yang lagi marak adalah penjualan narkoba melalui Instagram. Instagram itu kan bisa dikunci oleh usernya. Jadi dia bisa jadi gambar-gambar narkotika yang dijual itu cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang minta password kuncinya sama dia. Nah, itulah makanya kami mengedepankan strategi ketiga itu adalah smart power approach. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Mungkin begitu jawaban saya, Pak Ir, Dr. Seli. Ya. Terima kasih, Mas Hatta. Prof. Ir, silahkan. Kalau ada tambahan. Ya, selama ini kan ada kecurigaan bahwa barang bukti itu ternyata bocor. Ya. Nah, buktinya di lapangan jelas. Setiap kali ada penyitaan besar, harga di lapangan tiba-tiba turun. Itu artinya ada yang bocor. Oke lah, terlepas dari itu memang diperlukan integritas yang sangat tinggi bagi orang-orang terlibat di bidang-bidang seperti ini. Oleh karena itu gajinya harusnya 3, 4, 5 kali dari gaji biasa aja. Orang di perbankan, kehakiman, kejaksaan itu harus menikmati hidup yang baik dulu, jangan berhubungan dengan ya seperti ini kesempatan untuk memperkaya diri seperti ini kan. Tapi hal itu tidak terjadi karena dari awal kepolisian itu merupakan bagian. Jadi polisi dan dokter itu adalah 2 profesi yang gajinya paling kecil. Unfortunately kan, karena ada asumsi yang salah. Dipikir dokternya bisa praktek sore lalu bisa kaya sendiri, nggak bisa. Kebanyakan dokter stay miskin sampai sekarang. Kemudian kepolisian kalau mau kaya ya korupsi itu tadi gitu. Apakah itu mau diamini kan nggak mungkin. Tapi orang selalu mengatakan kalau jadi polisi dalam waktu 3 bulan dapat motor. Jadi tentara 5 tahun baru dapat motor bekas. Jadi memang susah. Saya kira memang kita perlu satu mungkin harapannya agak berlebihan, tapi saya memang mengharapkan satu sistem birokrasi dan politis yang lebih honest gitu. Tetapi itu kan tidak mungkin tanpa ada perangkat tadi monitoring evaluasi atau perangkat pengawasan yang bagus. Kalau pengawasannya sendiri bocor kan agak repot gitu. Nah, khusus di bidang narkotika tadi seperti dikatakan oleh Shelly dan Pak Hatta, kalau tujuannya itu membuat orang sehat, kalau tujuannya membuat orang lebih sejahtera, awalnya jangan dimasukkan ke penjara. Harus ada cara lain. Terutama kalau kita lihat saat ini, kata BNN yang terbaru mengatakan pemenjaraan ada Zoom meeting itu Mas di WA aku tuh di WA aku di email ikut tuh Zoom meeting tentang apa ini di pemenjaraan terhadap pelaku produsen, pengedar dan sebagainya itu sudah meningkat sampai dengan 27%. Tadinya hanya 10% itu. Yang lain adalah pengguna dan pecandu itu tadi. Ini kan terbalik ya, orang harus dilindungi malah diviktimisasi gitu. Itu yang menurut saya perlu kita refleksikan dan tadi selalu kita katakan seandainya itu anak kamu, seandainya itu adalah orang tua, ini mau nggak sih gitu? Sudah pengennya direhabilitasi ya, tetapi justru masuknya di penjara. Saya yakin kalau kita lihat dari teori-teori yang konstruk bahwa realitas itu kita konstruksikan karena variabel yang banyak. Mengapa supir taksi banyak yang memakai
zat-zat stimulan dan sekaligus juga pengganti energi. Ya karena pekerjaannya seperti itu. Sampai harus malam ngantuk-ngantuk kantor orang. Artis juga sama. Kalau syuting sampai pagi lagi, itu akan menyebabkan mereka hidupnya dikonstruksi around obat-obat yang membantu mereka performance. Gitu. Daripada membuat penjara yang tadinya penjara sederhana jadi penjara yang lux segala macam, neko-neko lah penjara macam-macam, itu kan nggak perlu, ya kan? Perlunya sejarah standar aja, kualitas hidup manusia di penjara itu baik, tapi segitu aja. Yang lain jangan di penjara, upayakan cara lain. Gitu. Bikin sibuk tuh dokter-dokter kayak Shell itu. Mereka idenya jauh lebih konstruktif dari sekedar orang-orang yang ya taunya membuat jerah. Ini saya paling benci itu kata-kata itu, membuat jerah. Nggak ada lah orang yang jerah mungkin sekali, setelah 2 kali nggak akan jerah lagi. Itu jadi saya kira mari, karena lagi-lagi fokus diskusi ini ada undang-undang. Undang-undangnya itu harus dibuat serasional mungkin sehingga mendukung tujuan dari undang-undang itu, termasuk structure and mechanism-nya. Jadi the words of the law, structure and mechanism itu bertiga membentuk suatu budaya hukum yang lebih konsisten dengan tujuan hukum itu. Gitu Mas Ferry. Ya. Terima kasih Prof. Ir untuk respon dan tambahan pendapat ya tentang melihat tentang situasi yang kita miliki sekarang. Ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Seli atau Mas Hatta tentang kalau ya. Saya kira langsung ada pertanyaan ini di chatnya. Pertanyaan tentang dari Mbak Joanna Gloria ya. Minta tanggapan tentang penggunaan ganja medis. Nah, ini saya kira cukup menarik ya. Jadi saat ini penggunaan ganja medis dapat dilakukan. Sebenarnya pertanyaannya ini tentang bagaimana kemarin di Car Free Day itu jadi viral ya. Ada ibu yang menunjukkan dia membutuhkan ganja medis, memohon supaya ganja medis itu bisa diberlakukan karena anaknya yang menderita cerebral palsy kalau tidak salah. Dan ternyata saya coba baca lebih jauh, itu juga sudah digunakan di beberapa negara lain. Nah, ini minta pandangan dari para narasumber tentang bagaimana penggunaan tentang ganja medis. Dan kita lihat juga beberapa waktu kemarin di Thailand kelihatan rame ya di media sosial dan juga di berita-berita di mainstream media tentang Thailand sudah melakukan melegalisasikan untuk atau mengizinkan pelaksanaan ganja medis, bahkan lebih jauh juga penggunaan untuk rekreasional. Nah, bagaimana pendapat para narasumber atau mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang ingin berpendapat juga saya kira bisa kita berikan gitu ya. Silakan tentang masalah ganja medis. Mungkin bagaimana pandangan dari perspektif kesehatan masyarakat terkait dengan hal ini. Silakan. Nah, ini pertanyaan yang agak kadang-kadang dulunya disebut sebagai pertanyaan sensitif ini ya, tapi mudah-mudahan di forum ini kita bisa berbagi pemikiran. Silakan. Dari Prof. Ir atau dari Ibu Seli ataupun Mas Hatta. Mungkin peserta dulu deh. Dari peserta saya kira peserta banyak kalau ini yang itu. Nah, boleh izin silakan. Ya, silakan. Ada Mbak Kalista. Ya, bicara tentang ganja ini seru banget memang ya kayaknya. Cuman mungkin waktu saya tahun 2014 kurang lebih, saya pernah dapat beasiswa konferensi ke Asosiasi Konselor se-Amerika Serikat gitu. Nah itu di situ mulai di beberapa negara bagian di sana kan melegalkan saat itu ya. Mungkin sekarang juga ada yang bertambah gitu. Yang menarik adalah profesional adiksi di sana tuh urun rembuk di konferensi itu fokus utamanya adalah bagaimana
memberikan pengetahuan seluas-luasnya sama masyarakat bahwa ketika ganja ini dilegalkan, maka kemungkinan terpapar pada usia yang semakin dini, remaja, bahkan anak-anak itu semakin besar. Dan mereka bersepakat untuk membuat penelitian seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu ya, untuk memberitahukan bagaimana dampak itu semakin membahayakan buat generasi muda di sana. Dan kalau di sana kan konferensinya terpadu ya, sekaligus mereka datang ke lembaga legislatif yang mereka percaya gitu, perwakilan legislatif yang mereka percaya. Lalu mereka menyampaikan gitu hasil temuan mereka gitu kan, yang mendorong bagaimana sebaiknya kebijakan perihal narkoba, terutama dalam hal ini ganja, karena saat itu ganja sedang ramai di 2014 gitu ya. Bagaimana legislatif perlu melihat pada sisi bahwa dampaknya pada terpaparnya di generasi muda itu sangat besar dan membahayakan gitu. Makanya fokusnya saat itu beberapa narasumber itu membicarakan tentang bagaimana sih dampaknya narkoba, ganja dalam hal itu, terus kemudian bagaimana semakin terpaparnya generasi muda gitu kan, mereka menyampaikan kasus-kasusnya gitu kan, dan itu menurut saya sih perlu kita kita sebarkan seluas-luasnya gitu, walaupun di Indonesia mungkin kita masih punya banyak PR perihal itu ya gitu. Terus walaupun memang ada dampak kesehatan yang bisa jadi dirasakan manfaatnya gitu ya, tapi kita perlu lihat juga menurut saya sih ya, bagaimana sih ketangguhan hukum kita gitu ya, terus Badan POM kita misalkan gitu ya, itu juga akan sesuatu yang banyak sekali tantangan yang perlu kita pikirkan, sehingga nantinya memang kalau ganja ini dilegalkan, kita perlu melihat pada sisi yang lebih luas sih menurut saya. Itu sih Mas Fer, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kalista ya untuk sharing dari hasil apa tadi diskusi para beberapa ahli di Amerika ya tentang masalah ganja medis. Jadi kalaupun itu menjadi pertimbangan, mungkin perlu memang dipertimbangkan bagaimana dampaknya untuk ke kelompok muda ya. Jadi orang artinya anak muda ataupun kelompok remaja. Saya kira mungkin memang layak untuk dipertimbangkan lebih jauh. Silakan, mungkin ada dari para peserta mungkin punya pendapat juga tentang ini. Jadi ada yang cukup menarik, teman-teman. Saya ingin menambahkan di dalam rapat terakhir itu panja DPR dengan pemerintah yang waktu itu diwakili oleh Pak Wamenkumham. Jadi ada 2 poin yang saya catat itu. Satu, bahwa kelihatannya sudah ada kesepakatan gitu ya. Mudah-mudahan ini memang akan menjadi nafas dari undang-undang yang baru nanti, bahwa ada pembedaan antara pengguna dan bandar narkoba gitu ya. Karena kelihatannya semua sudah sepakat itu bahwa pengguna itu memang tidak layak untuk dipenjarakan gitu. Jadi seharusnya kalau pengguna itu pendekatannya adalah dengan pendekatan kesehatan, yaitu dengan drug treatment ataupun perawatan ataupun pengobatan. Dan yang kedua, di bagian akhir dari respon Pak Wamen itu memang menyebutkan bahwa mengingatkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika adalah penyediaan narkotika untuk kepentingan pengetahuan dan pengobatan. Jadi, dan disinggung oleh Pak Wamen dari pertanyaan Pak Asrul Sani ya, bahwa mungkin tentang masalah medical cannabis akan bisa diakomodasi. Tapi itu mungkin angin segar untuk sebagian yang berpendapat tentang bahwa memang sudah waktunya atau sudah dengan aturan yang ketat, dengan prosedur yang jelas, maka itu akan memberikan manfaat. Nah itu silakan kalau ada tanggapan lain lagi terkait dengan hal ini dari teman-teman peserta. Kalau enggak saya mau. Kalau enggak, Prof. Ir. Ya, jadi gini. Tadi ya, kewajiban untuk menyediakan obat terbaik, apalagi bersifat paliatif ya, mengurangi rasa sakit dan sebagainya, itu kewajiban negara. Kalaupun itu nanti ada dampak negatifnya, setiap kebijakan pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itulah instrumen negara yang lain seperti kepolisian perlu mendukung itu. Tetapi kalau kemudian karena kepolisiannya tidak bisa mendukung, lalu kebijakannya tidak jadi atau digagalkan, kita kan rugi 2 kali. Nah,
Mengenai ganja ini memang sudah sangat kontroversi, tetapi sudah mendesak ke arah ke arah kiri kali ya. Tadinya kan kanan sekali, tidak boleh sama sekali. Tetapi kemudian kita tahu di Israel sudah mulai sangat disetujui, dan kemudian di negara-negara bagian New York, San Francisco sudah mulai terbuka, mulai Thailand terbuka. Sekarang tidak dievaluasi. Ya, Belanda sudah lama, ya kan. Sudah tinggal dievaluasi modal-modal apa yang paling sedikit resikonya. Tetapi jangan sampai kemajuan seperti itu yang membuat orang yang sakit mendapat bantuan lalu tidak tertolong hanya karena ketakutan bahwa itu akan berdampak buruk yang harusnya ditangani oleh suatu lembaga tertentu. Gitu. Maksudku, cita-cita yang baik itu harus bisa terwujud, dan yang ada resiko-resiko itu harus kita kontrol. Itu satu. Dan yang kedua, Indonesia ini sangat beruntung karena Indonesia mempunyai kultur yang sangat paham dengan dampak dari psikoaktif drugs. Ya, entah itu alkohol lokal apa sekali kita punya, dan kita punya cultural mechanism untuk mengontrol itu. Tidak semua suku bangsa di dunia ini punya seperti itu, tapi kita punya. Oleh karena itu kita punya kontrol medis dan juga kontrol kultural. Kalau itu dihidupkan, seperti di Bali, alkoholismenya sangat rendah, walaupun alkohol itu dikonsumsi. Di Aceh dan di berbagai tempat itu adiksi terhadap ganja juga sangat kecil karena sudah dirubah bentuknya ke dalam bentuk yang lebih menyerupai herbal dan selanjutnya gitu. Saya kira marilah kita laksanakan suatu model pembangunan yang memungkinkan setiap orang itu berkontribusi secara positif, tidak dikriminalisasi kalau tidak perlu, ya kan, dan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk kontribusi terhadap negara ini. Saya sendiri agak khawatir karena dengan munculnya Perpres nomor 4/2022 untuk pengentasan kemiskinan yang dipercepat. Kalau bagian ini menjadi bagian yang terlewatkan, gitu ya, karena stigma itu tadi menjadi terlewatkan, maka cita-cita SDG juga tidak mungkin tercapai, nggak mungkin. Kalista menuliskan setiap orang harus ikut dalam pembangunan dalam papernya misalnya gitu. Bagaimana mungkin kalau orang sudah di stigma dan di penjara, tidak mungkin. Dan mungkin kita juga harus memberdayakan sistem pendidikan kita yang memang sudah sangat konservatif saat ini untuk lebih terbuka terhadap informasi. Dua informasi penting, yaitu informasi tentang reproduksi dan sexuality dan narkotika. Dua informasi ini penting sekali untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jangan sampai Indonesia mulai memperketat tembakau tetapi menerima tembakau elektronik. Itu menurut saya split personality itu yang harus diteliti dari kebijakan. Ini skizofren siapa gitu, kan? Padahal sudah diantara dampak dari tembakau elektronik juga sangat negatif. Sorry agak melebar, tapi saya kira lagi-lagi kalau fokusnya undang-undang dan undang-undang ini mempunyai harapan untuk tadi mensejahterakan rakyat, ya mari kita undang, mari kita rubah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Prof. Ir untuk responnya ya. Jadi ini akan menjadi catatan ya dalam bagian dari proses diskusi kita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Seli atau Mas Hatta atau peserta yang lain tentang isu tadi yang terakhir, medical cannabis. Apakah itu suatu yang layak dipertimbangkan atau apa yang harus diperhatikan tentang itu? Ya. Nah, kalau tidak, saya kira
Saya coba lihat kembali di dalam chat room kita. Kalau masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau belum. Ya John itu tanya kenapa harus ikut-ikutan Amerika. Memang sih Amerika punya duit sih. Kita semua banyak kan sekolahnya di Amerika lagi. Repot. Ya, ya. Nah, mungkin saya yang terakhir ini, saya akan mencoba membawa beberapa hasil diskusi yang saya ikuti di dalam forum-forum yang lain, karena banyak pendekatan bicara tentang masalah hukum gitu. Jadi saya coba mendapatkan masukan begini, bahwa kalau kita lihat dalam data yang dimunculkan, misalnya ICGR itu mencoba melihat bagaimana sejak Undang-Undang tahun 35 tahun 2009 itu data menunjukkan bahwa tingkat pemenjaraan kita itu meningkat terus dari waktu ke waktu gitu ya. Waktu itu masih di bawah 10.000 dan sekarang ini atau di bawah 30.000 orang per tahun. Sekarang ini sampai 59.000 orang kalau tidak salah itu di data yang dikeluarkan oleh BNN pada tahun 2019. Jadi kita memenjarakan orang dengan kasus narkotika itu sampai 59.000 orang menjadi tersangka dan kemungkinan besar hampir semuanya itu masuk gitu ya ke dalam pemenjaraan. Dan saya akan sedikit kemarin Bapak Kepala BNN juga menyebutkan di catur bulan pertama kita ini tahun 2022 sudah 18.000-an orang menjadi tersangka juga gitu. Jadi mungkin berarti jumlahnya lebih dari 59.000 kalau per catur bulannya mencapai 18.000 tadi. Nah, ini kan situasi yang tidak sehat gitu ya, yang kita lihat justru menjadi seperti hasil dari kerja-kerja di dalam penanganan narkoba kita yang terbesar begitu. Padahal permasalahan yang ditimbulkan dari pemenjaraan bukan hanya pada individunya, juga pada keluarga dan keluarga besar yang mungkin terkait gitu. Nah, mungkin ada catatan atau pendapat dari Bapak, Ibu narasumber ataupun dari teman-teman, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu berubah ini dengan masalah bagaimana kita menangani supaya pemenjaraan yang tidak perlu itu bisa dihindarkan. Karena kalau kita lihat di dalam rekomendasi global gitu di UNGAS 2016 juga menyebutkan penekanan bahwa perlu ada pembedaan satu, yang kemudian bahkan ke mereka yang kurir ataupun yang menjadi pengedar kecil itu sebaiknya tidak ditangani dengan pemenjaraan karena biasanya mereka terkait dengan masalah adiksi juga masalah ekonomi. Mungkin ada pendapat dari Bapak dan Ibu dalam kaitannya dengan perspektif kesehatan masyarakat. Silakan. Sebagai penutup, kalau ada pendapat. Maaf Mas Ir, mungkin perlu di-unmute dulu. Oke, sorry. Jadi ada 3 hal. Pertama, perlunya mekanisme deteksi dini. Dan pemahaman terhadap populasi orang yang saat ini cenderung memakai narkotik. Pengamatan saya sebagai kakak, sebagai orang yang membina kios bertahun-tahun, sebagian besar dari anak-anak yang saya bantu itu adalah anak-anak yang sangat pandai. Cerdas sekali, ada juara dari Trisakti dulu, juara taekwondo, orang-orang yang luar biasa. Tapi mungkin dia bosan di sekolah, bosan di masyarakat, frustrasi dengan situasi di rumah dan sebagainya. Mereka mulai coba-coba dan bergaul dengan the wrong crowd, ya, dengan kelompok yang salah. Jika ada deteksi dini entah di rumah atau di sekolah, dan kemudian anak itu diberi bantuan. Ini adalah proyek kami dengan UNODC terakhir saya itu mengembangkan family therapy, family counseling, khusus juga untuk BNN, sehingga mereka tertangkap early gejalanya, ditangani early. Saya kira memang kita akan mengurangi banyak hal yang sifatnya mudah di masa yang lalu, di masa yang akan datang. Kedua, tapi harus ada investasi, gitu. Investasinya di mana? Satu tentu di human resources-nya, orang-orangnya. Siapa yang harus dilatih itu yang perlu ditentukan. Dan ketiga ada space-nya, ada ruang untuk melakukan kegiatan itu. Terima kasih. Terima kasih. Lagi dari keempat tentunya didukung oleh undang-undangnya ya.
undang-undangnya mendukung itu. Ya, terima kasih Prof. Ir untuk ininya, untuk masukannya tadi ya tentang keperluan untuk menginvestasikan lebih besar lagi gitu ya dengan sumber daya manusia kita dan penyediaan ruang untuk memang melakukan hal-hal baik yang perlu dikembangkan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita sudah habis ternyata, dan sekarang sudah jam 12. Saya kira saya akan mempersilahkan ke masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement ya, mungkin beberapa penekanan yang akan menjadi catatan untuk dalam diskusi kita ini. Saya persilahkan ke Prof. Ir kalau masih ada tanggapan, dan kemudian nanti saya akan persilahkan juga untuk Mbak Sally dan Mas Hatta untuk memberikan closing statement-nya. Silakan mulai dari Prof. Ir. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan semua teman yang hadir di pertemuan ini bahwa kata adiksi itu tidak hanya narkotik. Adiksi itu berlaku sangat luas dan dengan gejala yang bersama. ICD-10, sekarang ICD-11 kalau tidak salah, berusaha memasukkan different kind of addiction, termasuk seksual dan yang lain, ke dalam satu gejala ke dalam satu indikator. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengembangkan program yang baik untuk adiksi ini, tentu adiksi lain bisa kita kembangkan dengan baik. Ya. Karena ini merupakan bagian dari perilaku manusia yang sudah berabad-abad, ya, ribuan tahun terjadi. Ibu Prapancapu pernah menulis tentang hal ini. Oleh karena itu, mohon betul-betul yang kita perhatikan adalah jangan sampai orang yang mengalami masalah kehilangan dignity-nya, kehilangan harga dirinya, dan kemudian tidak bisa berkembang karena kesalahan kebijakan publik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ir. Silakan Mbak Sally untuk closing statement-nya. Terima kasih ya, saya sangat setuju dengan Prof. Ir ya. Jadi menurut pendapat saya pemahaman tentang patofisiologi atau hal apa yang berubah yang terjadi di dalam diri seseorang dengan penyalahgunaan zat dan juga dengan perilaku lain yang berkaitan dengan adiksi itu sangat penting. Artinya kalau hal ini bisa dipahami, pendekatan di perundang-undangan, di pelayanan kesehatan, di rehabilitasi, semuanya harapannya bisa didasarkan pada hal tersebut. Dan berkaitan dengan kesehatan masyarakat, saya rasa memang kalau kita resources terbatas, pasti terbatas, di semua negara juga resourcesnya terbatas. Kalau semua orang bisa berkontribusi dan bisa membuat layanan itu menjadi lebih mudah diakses, semua orang berperan, pandangan masyarakat terhadap hal ini bisa bergeser dari yang pendekatan moral bisa menjadi pendekatan bahwa ini adalah biopsychosocial model dari suatu gangguan. Maka saya harap semuanya ini akan mewarnai di semua aspek, dari aspek kesehatan, peraturan-peraturannya, kerja dari tim, dan seluruh aspek yang berperan di masyarakat begitu. Ya. Terima kasih Mbak Sally untuk closing statement-nya. Silakan Mas Hatta sebagai narsum yang ketiga. Oke. Ini ada pertanyaan sepele dari teman saya di Loka Lampung, Kalianda. Kenapa sih Menteri Kesehatan yang mesti menentukan penggolongan narkotika itu? Kenapa bukan kepala polisi? Kenapa bukan Balai POM? Lawang Balai POM yang memeriksa kok? Ternyata jawabannya karena berdasarkan sejarah. Waktu undang-undang narkotika dibuat tahun 97 itu, Balai POM masih berbentuk Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi pikiran orang-orang yang membuat waktu itu bahwa ya iyalah kita kasih Menteri Kesehatan aja untuk bikin Permenkesnya, penggolongannya, karena Balai POM waktu itu ada di bawah Menkes. Nanti tahun 2000 Balai POM baru pisah, membentuk menjadi kementerian non-departemen, non-kementerian. Artinya apa? Bahwa kondisi yang
melingkupi waktu pembuatan penyusunan Undang-Undang Narkotika 20 tahun lalu itu sudah tidak relevan lagi diterapkan pada kondisi kekinian saat ini. Itu saja mungkin penutup saya, Mas Ferry. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk closing statement dari ketiga narasumber. Baiklah, teman-teman, para peserta, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri forum diskusi ilmiah nasional pada siang ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan tersendiri untuk kita masing-masing. Juga catatan-catatan dalam proses ini akan menjadi masukan untuk proses pembahasan perubahan Undang-Undang Narkotika yang sedang berjalan. Saya kira kita berikan aplaus untuk para narasumber dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat. Saya kira sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam membawakan diskusi ini ada yang kurang dari saya atau ada ucapan atau kata yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Lenggo. Terima kasih banyak Mas Ferry. Terima kasih juga untuk para narasumber kita, Prof. Irwanto, Dr. Shirley, dan Dr. Hatta, yang untuk paparan dan diskusinya yang sangat menarik siang hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat menjadi masukan untuk perubahan Undang-Undang Narkotika yang lebih baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti diskusi ini sampai akhir. Sebelum kita tutup, mungkin saya mohon izin untuk kita dapat foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan dapat mengaktifkan kameranya. Untuk dilaporkan ya. Iya, saya tunggu untuk Bapak Ibu yang mau mengaktifkan kamera. Ini ada dua slide ya. Jadi slide yang pertama saya akan foto dulu. 1, 2, 3. Bentar, saya paste dulu ya. Oke, untuk slide yang kedua masih ada yang mau mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu? Oke, saya foto 1, 2, 3. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Untuk penutup, ya sekali lagi kami dari Pusat Penelitian IP Atma Jaya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, pada moderator dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Kami juga mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai ketemu di kegiatan PPH selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Lenggo. Terima kasih.